Beberapa hari yang lalu, pembawa acara One Man Show, Mas Tukul Arwana mengalami pendarahan otak dan segera dilarikan ke Rumah Sakit PON atau Pusat Otak Nasional. Menurut keterangan Dr. Saraf di Rumah Sakit PON, Mas Tukul mengalami stroke hemoragik atau pendarahan otak akibat tekanan darah yang tidak terkontrol. Ketika beliau tiba di UGD, ternyata tekanan darahnya di atas 200. Faktor risiko hipertensi yang tidak terkontrol inilah yang kemungkinan menjadi penyebab Mas Tukul Arwana mengalami stroke. Saat video ini dibuat, kondisi Mas Tukul sudah mulai membaik, walaupun terjadi kelemahan di salah satu anggota tubuhnya. Mari kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan pulih seperti semula. Ya teman-teman, sebagian besar stroke itu disebabkan oleh 3 hal. Pertama adalah kencing manis atau diabetes. Yang kedua, hipertensi atau darah tinggi. Dan yang ketiga, kolesterol. Sebenarnya stroke bisa dicegah atau paling tidak diminimalisir. Dan cara yang paling baik adalah dengan menurunkan tekanan darah tinggi, diikuti dengan diet. Diet sendiri bisa mengurangi risiko terjadinya stroke kurang lebih sebanyak 25%. Jika kita terlalu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh atau saturated fat, trans fat dan kolesterol, ini dapat meningkatkan sumbatan di dalam pembuluh darah kita. Demikian juga dengan mengkonsumsi makanan tinggi sodium atau garam dapat meningkatkan tekanan darah. Kedua faktor ini bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke dan serangan jantung. Teman-teman, ada 8 jenis makanan yang dapat Anda tambahkan dalam menu sehari-hari yang sangat baik untuk mencegah kejadian stroke. Yang pertama, oatmeal. Oatmeal bisa menjadi salah satu pilihan menu dalam sarapan Anda karena cara bikinnya gampang. Anda bisa tambahkan kacang-kacangan atau buah-buahan sehingga menjadi sarapan yang lezat. Menurut penelitian, kalau kita mengkonsumsi oatmeal 1,5 cangkir oatmeal yang dimasak per hari, dapat menurunkan kolesterol Anda sebanyak 5-8%. Kenapa? Karena oatmeal mengandung serat yang tinggi, baik itu serat yang larut ataupun yang tidak larut yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya tunggu apa lagi? Segera ganti sarapan Anda dengan oatmeal. Yang kedua, kacang-kacangan dan lentil. Mengkonsumsi kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, kacang hitam, kacang polong, dan lentil dapat menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat. Para peneliti dari Kanada membuktikan bahwa mengkonsumsi 3/4 cangkir dari kacang-kacangan tersebut dapat menurunkan kadar LDL 5%, yang artinya juga menurunkan resiko serangan jantung dan stroke sebesar 5%. Yang ketiga, dark chocolate atau coklat hitam. Jadi dark chocolate ini berbeda dengan coklat susu atau milk chocolate yang biasa kita beli di minimarket atau supermarket. Rasanya agak pahit. Menurut sebuah meta-analisis, mengkonsumsi coklat hitam sebanyak 90 gram per minggu dapat menurunkan resiko terjadinya stroke dan serangan jantung. Sedangkan untuk diabetes cukup mengkonsumsi 60 gram per minggu. Itu sudah dapat menurunkan resiko diabetes. Tapi kalau dikonsumsi lebih dari 180 gram per minggu, ini tidak akan meningkatkan efek perlindungan terhadap stroke, serangan jantung, dan diabetes. Jadi kesimpulannya, konsumsi dark chocolate dalam dosis yang moderat di bawah 180 gram per minggu dapat menurunkan risiko terjadinya stroke, serangan jantung, dan diabetes. Yang keempat, kacang almond. Kacang almond selain enak juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan secara bersamaan juga bisa meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Ini menurut Journal of Nutrition. Kolesterol jahat atau LDL berfungsi untuk membawa kolesterol dari organ tubuh ke pembuluh darah dan bisa menyebabkan sumbatan. Kalau HDL atau kolesterol baik itu terbalik. Dia membawa kolesterol dari pembuluh darah ke organ tubuh sehingga tidak terjadi penumpukan di pembuluh darah.
Nah, mengkonsumsi kacang almond setiap hari sebanyak 1 genggam, ya kurang lebih, dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL setinggi 19% dan menurunkan LDL 3-16%. Ya. Yang kelima, ubi jalar atau sweet potato. Ubi jalar termasuk dalamnya ini ada ubi cilembu, ya. Itu mengandung banyak antioksidan yang dapat membersihkan plak atau kerak-kerak yang menempel di pembuluh darah. Selain itu juga mengandung beragam vitamin untuk kesehatan organ-organ tubuh kita. Ya. Yang keenam, buah beri. Yang termasuk dalam golongan buah beri adalah blueberry, blackberry, dan strawberry. Ya. Buah-buahan ini kaya antioksidan. Antioksidan dapat membantu melebarkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan mencegah peradangan atau inflamasi di dalam pembuluh darah itu sendiri. Ya. Menurut jurnal antioksidan, ya, buah jenis beri dapat menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Ya. Yang ketujuh, pisang. Pisang adalah salah satu buah yang kaya kalium. Konsumsi kalium dapat menurunkan tekanan darah. Ya, ini menurut Journal of Stroke. Kalium berperan penting dalam mencegah stroke. Dan kebutuhan kalium sehari adalah 4.700 mg. Sedangkan satu pisang mengandung 400-an mg kalium. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah ternyata pisang mentah yang masih hijau justru paling bermanfaat. Selain dapat menurunkan tekanan darah tinggi, juga dapat melancarkan peredaran darah dan mengontrol gula darah. Jadi sangat baik untuk penderita diabetes. Ya. Yang terakhir, yang ke-8 adalah bayam. Bayam mengandung magnesium dan asam folat. Nah, berdasarkan penelitian, diet tinggi asam folat dapat menurunkan resiko terjadinya stroke pada pasien darah tinggi. Dan kebutuhan asam folat adalah kurang lebih 400 mikrogram per hari, ya. Nah, satu cangkir bayam yang sudah dimasak itu mengandung 200 mikrogram asam folat. Ya. Nah, sedangkan magnesium dapat melebarkan pembuluh darah, melindungi dinding bagian dalam pembuluh darah atau endotelium. Ya. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin mencegah stroke, mulailah hari Anda dengan sarapan oatmeal atau ubi jalar. Ya. Makan siang, makan malam, Anda tambahkan bayam, tambahkan kacang-kacangan serta lentil. Lalu ditutup dengan buah-buahan seperti pisang dan beri. Ya. Kalau Anda mau snacknya coklat hitam atau dark chocolate dan kacang almond. Nah, semoga kita semua bisa terhindar dari stroke, dan ingat, kesehatan adalah investasi, jadi mulailah berinvestasi dari sekarang. Salam sehat.